Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zarok Sorodeva dengan NIM 240151127. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai antibodi poliklonal dan monoklonal dan juga sistem kerja antibodi pada virus SARS-CoV atau virus corona. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai antibodi monoklonal dan poliklonal. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari antibodi. Antibodi adalah protein yang dihasilkan dan dilepaskan oleh sel B yang sudah teraktivasi. Antibodi terbagi menjadi dua, yaitu antibodi monoklonal dan antibodi poliklonal. Antibodi monoklonal adalah sel B yang difusikan dengan sel myeloma, ditumbuhkan dalam kultur sel dan antibodi diambil dari mediumnya. Dalam kata lain atau singkatnya, kita gampang pahamnya itu adalah monoklonal ini dia mengenali satu jenis epitop. Lalu antibodi poliklonal, antibodi yang diperoleh dari hewan yang kebal terhadap antigen tertentu. Secara singkatnya itu adalah antibodi yang mengenali banyak epitop. Kita lanjut ke definisi. Definisi dari antibodi monoklonal adalah kumpulan antibodi terhadap suatu antigen yang dapat mengenali hanya dari satu epitop antigen tersebut. Sedangkan antibodi poliklonal artinya adalah kumpulan antibodi terhadap suatu antigen secara spesifik yang dapat mengenali lebih dari satu epitop antigen tersebut. Selanjutnya kita akan membahas antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal ini dibuat dengan cara penggabungan atau kata lainnya adalah fusi dari dua jenis, yaitu sel limfosit B yang memproduksi antibodi dengan sel kanker atau yang disebut juga dengan sel myeloma yang dapat hidup dan membelah terus-menerus. Hasil fusi dari sel B dengan sel kanker ini secara in vitro atau di dalam disebut juga dengan hibridoma. Produksi antibodi monoklonal yaitu adalah suatu usaha untuk menghasilkan antibodi dari respon antigen yang spesifik untuk satu epitop saja yang dilakukan secara in vitro menggunakan sel immortal atau yang disebut juga dengan myeloma cell. Antibodi monoklonal ini memiliki sifat yang lebih spesifik dibandingkan dengan antibodi poliklonal karena dapat mengikat hanya satu epitop antigen dan dapat dibuat dalam jumlah yang tak terbatas. Selanjutnya di sini ada cara memproduksi antibodi monoklonal. Pertama, antigennya diimunisasikan dulu kepada hewan, lalu diisolasi sehingga di sini akan terbentuk antibodi. Lalu antibodinya ini terjadi fusi sel. Fusi sel itu dari sel tumor atau sel kanker atau myeloma sel dengan sel limfosit B. Hasil dari fusi selnya itu kan hibridoma. Hibridomanya itu lalu melakukan cloning atau memperbanyak diri. Hasil dari cloning ini adalah monoklonal antibodies. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari antibodi monoklonal. Pertama ada kelebihannya terlebih dahulu, antibodi monoklonal ini lebih spesifik. Karena seperti yang kita tahu, dia hanya mengikat satu jenis antigen atau epitop. Lalu dapat digunakan langsung dari cairan asitis. Lalu digunakan juga untuk teknik imunokimia yang hasilnya lebih baik dibandingkan antibodi poliklonal. Sedangkan kekurangan dari antibodi monoklonal itu adalah relatif dia lebih mahal karena dia harus memerlukan ketekunan yang lebih teliti. Jadi dia juga lebih lama. Lalu ada harus melalui proses pemurnian atau purifikasi karena tercampur dengan antibodi jenis lain. Lalu hewan uji yang digunakannya juga terbatas. Selanjutnya kita akan membahas antibodi poliklonal. Antibodi poliklonal ini diproduksi yaitu untuk menghasilkan antibodi dari respon antigen atau lebih dari satu epitop secara keseluruhan dengan menggunakan hewan uji atau jenis hewan ujinya yang digunakan itu lebih bervariasi dibandingkan antibodi monoklonal. Organisme yang dapat digunakan biasanya ada kelinci, ayam, kambing, ataupun juga domba. Selanjutnya di sini ada cara produksi antibodi poliklonal. Pertama diimunisasikan dulu seperti biasa atau diinjeksikan. Lalu di sini antigennya akan fusi sel juga, fusi sel dengan limfosit, dengan sel kanker, lalu plasma selnya ini akan memproduksi antibodi. Di sini ada sel B memori dengan juga plasma sel, lalu akan disekresikan menjadi antibodi. Di sini akan menghasilkan antibodi poliklonal.
Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari antibodi poliklonal. Yang pertama, kelebihannya itu adalah relatif lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Karena yang digunakan juga ini hewannya itu bervariasi dari ayam, mencit, tikus, kelinci, kambing, sehingga dia lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih murah. Selanjutnya kekurangannya itu dia kurang spesifik karena poliklonal ini dia dapat berikatan dengan epitop lebih dari satu, beda dengan monoklonal. Selanjutnya dia harus melalui proses purifikasi juga karena tercampur dengan antibodi jenis lain. Untuk teknik imunokimianya dia sering timbul reaksi cross atau reaksi silang sehingga kurang teliti atau kurang ketepatannya kurang baik dibandingkan monoklonal. Nah, di sini kita dapat membedakan apa sih antibodi monoklonal dengan antibodi poliklonal. Untuk antibodi monoklonal ini yang kita tahu mono itu satu, dengan poli itu adalah banyak gitu. Jadi untuk antibodi monoklonal itu dia mengenali satu jenis epitop saja atau bagian dari antigen yang dikenal oleh antibodi atau sel T sitotoksik. Sedangkan poliklonal dengan bahasa Jepoli dia mengenali banyak epitop. Untuk monoklonal ini waktu produksinya lebih lama, sedangkan poli dia lebih singkat. Karena waktunya yang relatif lama, sehingga biaya produksi pada monoklonal pun juga relatif lebih mahal dibandingkan poliklonal. Lalu antibodi monoklonal ini dihasilkan dari satu limfosit tunggal dan bersifatnya seragam karena mono ya. Sedangkan kalau poli ini dihasilkan dari banyak limfosit karena banyak, jadi hasilnya itu tidak seragam. Lalu untuk antibodi monoklonal itu diisolasi dari sel limfosit tertentu, sedangkan antibodi poliklonal ini diisolasi dari serum. Antibodi yang disarankan oleh organisasi kedokteran di Indonesia yaitu adalah antibodi monoklonal karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa sistem kerja dari antibodi monoklonal ini adalah spesifik atau dia hanya mengikat satu epitop antigen saja. Beda halnya dengan poliklonal yang mengikat lebih dari satu sehingga hasilnya tidak seragam dan sistem kerjanya juga jadi kurang lebih efektif. Antibodi monoklonal ini kita tahu bahwasanya kalau antibodi itu adalah sebuah protein. Nah, antibodi monoklonal ini dibuat di laboratorium biar cara kerjanya sama seperti sistem imun yang ada di dalam tubuh manusia untuk melawan antigen berbahaya seperti halnya adalah virus corona. Umumnya penggunaan antibodi monoklonal ini untuk orang yang terpapar virus corona atau COVID-19 ini dari ringan sampai dengan sedang. Untuk yang berat memang sulit, maka dari itu kita dianjurkan untuk melakukan yang namanya vaksinasi. Antibodi yang disarankan diantara lainnya ada Benlevimab 700 mg plus STC-Vimab 1400 mg, lalu ada Casirivimab 1200 mg plus Imdevimab, lalu ada Sotrovimab miligram dengan dosis tunggal yang diberikan secara intravena untuk COVID-19 derajat ringan dan sedang pada dewasa. Lalu ada Vilobelimab, lalu ada juga Regdenvimab. Ini biasanya digunakan untuk orang dewasa yang terpapar virus COVID-19 dari sedang ke berat. Jadi kesimpulannya dari penjelasan kali ini adalah antibodi monoklonal adalah suatu antibodi yang mengikat satu jenis epitop, lalu sedangkan antibodi poliklonal mengikat lebih dari satu jenis epitop. Untuk pada pemaparan COVID-19, lebih efektif menggunakan antibodi monoklonal. Hal ini dikarenakan antibodi monoklonal bersifat lebih spesifik dibandingkan antibodi poliklonal. Sekian penjelasan dari saya mengenai antibodi monoklonal dan antibodi poliklonal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.